Baik, Suara Abdi Allah, para pendengar Suara Abdi Allah, mari kita dengarkan kembali firman Tuhan yang saya akan ambil dari Amsal pasal yang 31. Amsal pasal yang 31 ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Sekali lagi saya akan bacakan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan berbaca. Semoga Tuhan yang memberkati kami, memberikan pengertian apa yang kami boleh baca pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, ini adalah seri dari yang saya bawakan Amsal 31 pada bagian yang terakhir, di mana ketika Amsal dari Ibunda Lemuel yang diberikan ini mencapai pada kesimpulan pada akhirnya, maka seorang istri yang ideal yang berpasangan atau yang memberi kelengkapan di dalam kehidupan rumah tangga suaminya adalah istri yang memiliki atau mendapatkan pujian dari anak-anaknya, ya bisa dikatakan kekaguman dari anak-anaknya dan juga pujian dari suaminya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, ini menyatakan bahwa kebahagiaan yang didapat karena adanya ibu yang baik di rumah. Dan yang kedua adalah suaminya juga tidak luput untuk memuji dia. Artinya adalah suaminya tentunya terlebih dahulu mengetahui dan memberikan pujian kepada dia. Sebelum lebih lanjut untuk bisa menjabarkan hal ini, kita tidak boleh lupa untuk konteks yang didapatkan adalah pertama, seorang raja atau seorang pemimpin hendaknya memiliki suatu sifat keadilan. Sifat keadilan itu dibahas dari pasal yang pertama sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dengan titik penekanan di mana seorang raja itu atau pemimpin itu dapat memilih pasangan yang baik dan tidak menyerahkan kepada perempuan. Yang disebut perempuan di sini adalah perempuan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mendukung pelayanan dari suaminya. Dan bukan hanya itu, seorang pemimpin yang baik juga haruslah memiliki keteladanan, bahwa ia tidak bersenang-senang, tetapi memiliki suatu sifat mengingat yang tertindas dan menolong mereka. Dan ini juga perlu diikuti ketika dia memilih seorang pasangan itu, dia mendapatkan pasangannya ini adalah seorang yang bijaksana, yaitu perempuan yang bijaksana, di mana perempuan ini memiliki sifat-sifat yang sebelumnya kita bahas bersama kemarin, yakni bahwa dia setia kepada suami. Yang berikutnya adalah dia memiliki suatu integritas untuk berada di rumah, mengusahakan kecukupan seluruh rumah tangganya. Dia rajin, dia inovatif, dia
juga memiliki keagungan di dalam hatinya untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang tertindas. Bukan hanya itu saja, dia mampu untuk mengatur rumah tangganya, mengatur anak-anaknya, bukan hanya mengatur anak-anaknya, dia mampu juga ketika sudah mengatur anak-anaknya, dia mampu untuk mengatur orang-orang yang meminta pekerjaan kepada dia, mampu untuk mengisi lowongan pekerjaan itu untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu juga diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah semua hikmat zaman dulu, hikmat purba. Kalau kita membaca banyak literatur dari negara-negara yang baik atau negara-negara yang purba yang maju pada waktu itu di Mesir atau di Sumeria atau di Mesopotamia, India, Cina, diceritakan ada perempuan-perempuan yang baik. Bahkan juga tidak luput ya filsuf-filsuf yang memiliki background perempuan juga. Nah, tetapi yang bijaksana itu yang berbeda. Yang berbijaksana adalah yang low profile, yang tidak mengungkapkan kebanggaan dirinya, tetapi dia banyak bekerja. Dalam banyak bekerja di sini, dia tidak malas, dan bahkan dia mampu untuk mengantisipasi kesulitan yang akan datang. Oleh karena itu kita kemarin mendengarkan bahwa ia tertawa melihat hari depan, karena pakaiannya adalah pakaian kemuliaan dan kekuatan. Yakni apa yang dikerjakan sebelum-sebelumnya itu adalah sebagai persiapan untuk situasi yang dia tahu dia akan hadapi, dan dia sudah mempersiapkan hal itu. Oleh karena itu, di dalam arti dari teks ini, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Ini adalah tidak jenuh-jenuhnya di dalam rumah tangga. Anaknya melihat pekerjaan yang sudah dilakukan oleh ibunya ini sebagai contoh teladan kehidupan sehari-hari. Dan mereka bisa melihat bahwa ini yang disebut wanita yang ideal. Mereka pun tahu bahwa ibunya adalah ibu yang bijaksana, ibu yang sepantasnya manusia juga atau perempuan-perempuan juga mengikuti teladan dari ibunya ini. Bahkan toh nanti suatu saat anak-anaknya pun akan berharap mendapatkan istri-istri yang sama seperti ibunya ini. Bukankah ini adalah suatu iman yang seharusnya diantisipasi ketika kita mengajarkan kepada anak-anak? Bukan hanya sekadar pengajaran saja, tetapi keteladanan yang tersirat. Dan itu secara tidak langsung menjadi suatu gambaran di dalam imajinasi mereka bahwa inilah yang aku ingin cari. Suaminya, yang kedua adalah suaminya memuji dia. Ini adalah suatu hal yang toh sebelumnya sudah juga dikatakan di dalam ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Kenapa suaminya boleh memuji dia? Karena suaminya dikenal oleh karena pekerjaan yang sudah dilakukan oleh istrinya ini. Kenapa ia lebih dikenal lagi? Suami belum tentu semuanya pasti punya keberhasilan. Tetapi dengan dukungan
istri yang baik, istri yang bijaksana, istri yang tidak menjual namanya sendiri, tetapi istri yang mendukung dan berjuang atas nama keluarga dari nama suaminya sebagai pemimpin rumah tangga. Maka inilah yang disebut perempuan yang bijaksana, istri yang bijaksana. Dan ketika fungsinya itu terbentuk dengan baik dan fungsinya itu dijalankan dengan sewajarnya, maka suaminya tidak segan-segan untuk menyebut istrinya adalah hal yang mulia. Banyak di dalam kesaksian hidup kita melihat bahwa pasangan hidup itu di timur itu tergerus oleh karena nilai-nilai yang sudah diperkenalkan oleh tradisi di barat, ya, sekularisasi. Dan bukan hanya sekularisasi, tetapi juga adalah filosofi-filosofi yang sekarang lagi tidak bertanggung jawab dan tidak mempercayai tentang agama. Moralitas semakin digerus oleh karena hedonisme atau kesenangan pribadi. Maka pasangan atau bangunan suatu keluarga tidak mungkin bisa dipertahankan. Kita perlu di dalam atau seorang hamba Tuhan memiliki suatu norma-norma, ya, idealitas, bukan hanya sekedar first sight aja atau pandangan pertama kita melihat seorang lawan jenis yang cantik, yang ganteng, yang seakan-akan mempunyai kemampuan yang hebat, kemudian kita menyerahkan diri langsung kepada. Tetapi yang diajarkan di sini adalah awasi setiap apa yang menjadi pandangan kita terhadap seorang, uji, dan bukan hanya itu, melihat juga sejarah, ketentuan dari wanita yang bijaksana, pemimpin atau pria yang bijaksana, tentu tidak akan luput dari sejarah yang mengatakan atau sejarah yang mempelajari mereka semua. Jikalau mereka yang masyarakat purba meyakini tentang hal ini, alangkah baiknya kita juga memperlihatkan. Ini belum masuk di dalam sisi ibadah atau kerohanian, ya. Ini secara umum tentu ini menjadi suatu hal yang baik sekali. Sekalipun nanti akan diberikan suatu ketentuan rohani, tapi itu nanti adalah bagian yang lain. Tetapi bagian yang ini, orang yang tidak percaya pun mungkin saja, asal dia masih ada suatu nilai keilahian di dalam hati dia, maka dia mampu untuk melakukan. Tapi dalam konteks yang dimaksud oleh Amsal ini nanti akan diperlihatkan kembali bahwa prioritas takut akan Tuhan itu akan harus menjadi prioritas utama. Tapi yang kita tadi baca dari teks ini, apa yang kita dapatkan? Teks ini mengatakan bahwa biarlah yang disebut at home, suatu keluarga, kehangatan rumah tangga, itu dipertahankan di dalam ungkapan anak-anaknya bangun dan menyebut dia berbahagia, suaminya pun memuji dia. Bukankah institusi keluarga dibangun atau diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa saling berbagi?
berbagi pelayanan, berbagi beban, berbagi sukacita, dan tidak luput juga berbagi untuk takut akan Tuhan. Jikalau calon hamba Tuhan tidak memikirkan hal tersebut, maka akan sulit untuk masa depan yang akan datang. Marilah kita memikirkan lebih banyak tentang hal ini, dan kita kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, memberikan pasangan yang terbaik di masa-masa kita yang masih belum memiliki pasangan. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami bahwa kehangatan rumah tangga itu menjadi satu prioritas di mana seorang istri dapat berfungsi dengan baik. Berharap padamu supaya setiap kami, calon hamba Tuhan, untuk boleh mencari pasangan yang terbaik, yang dapat membangun rumah tangganya, saling mengasihi, saling setia, saling berkorban, dan juga saling memuliakan di dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa kami. Serahkan untuk kemuliaan nama-Mu hidup kami. Amin.